Permisi Kak. Iya, silakan duduk Mas. Sudah nyaman duduknya? Sudah. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Mas sudah berkenan hadir untuk mengikuti konseling pada hari ini. Mungkin sebelum ke tahap selanjutnya, saya ingin kita saling perkenalan dulu aja ya kali ya. Karena di WhatsApp baru perkenalan secara singkat gitu. Mungkin Masnya bisa perkenalan, terus asalnya dari mana, usianya berapa, mungkin bisa dimulai. Ya sebelumnya kenalin, nama saya Muhammad Abdul Nugraha. Saya umur 21 tahun, asalnya dari Tangerang. Di sini saya di Semarang merantau sebagai mahasiswa di salah satu universitas. Oh baik, jadi di sini saya bisa memanggil Masnya dengan Mas Ada. Ya, boleh ada. Terima kasih Mas Ada perkenalannya. Mungkin saya perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Vina Kusuma. Saya umurnya 21 tahun. Sekarang juga mahasiswa di bimbingan dan konseling di UNES gitu ya. Sebelum kesini Mas Arda ada kegiatan lain? Sebelumnya sih tadi habis nyari makan ya malam, karena sudah tadinya di siangnya masih ada kegiatan kampus terkait dengan magang. Oh, berarti Mas ini sekarang semester ini kegiatannya magang gitu ya? Iya, saat ini di semester 7 ini kegiatannya magang sebagai rekomendasi dari KKN sama PKN. Oh, berarti itu udah nggak ada kelas lagi, jadi direkomendasi sama magang gitu? Iya betul, udah nggak ada kelas lagi. Oh, udah selesai atau belum magangnya? Kebetulan hari ini adalah hari terakhir karena penarikan dan udah selesai sih, tinggal nunggu nilai keluar aja sama tinggal liburan. Oh, tapi nggak ada ini ya, semhas gitu buat hasil magangnya? Laporannya udah dibuat, jadi bentuknya semacam laporan itu udah diserahkan ke jurusan sih, jadi udah tinggal nunggu hasilnya aja. Oh, berarti tinggal hasil terus liburan gitu ya? Iya. Niatnya pulang atau di sini sampai tahun baru? Rencananya pulang sih, sebelum tahun baru rencananya pulang kembali ke Tangerang. Di sini ngekos atau ngontrak atau gimana? Di sini kebetulan saya ngontrak sama 6 teman saya di daerah Patemon, sama 6 orang. Itu modelannya 1 tahunan. Seru gak ngontrak, apa enakan ngekos? Ada plus minusnya sih, karena kalau di ngontrak itu kan ya kita lebih saling kenal, lebih saling tahu. Jadi kalau mau minta tolong apa, mau minta misalkan mau bersihin sesuatu atau segala macam bisa bantu, bisa minta tolong teman gitu, kita bantuan. Kalau kos kan kadang sendiri gitu ya, lebih individu gitu lebih ya. individu. Kalau kontrak enak ada temennya buat ngapa-ngapain juga enak Ya, gitu ya. tapi kadang juga kalau kontrak ada yang maunya sendiri, ada yang nggak mau ikut bersih atau mau enaknya doang gitu ada ya? ada. Oke Mas Ade. Baik, untuk Mas Ade sendiri apa udah pernah ngikutin konseling sebelumnya? Belum, ini kebetulan pertama kali saya ngikutin konseling dan tahu ada di UNES mahasiswa bimbingan konseling yang ada ini, jadi tertarik apa sih konseling Itu. Di sekolah juga belum pernah mengikuti? Dulu sih tahunya sama guru BK aja ya, karena kan kita tahunya kalau di SMP dan SMA kan ada guru BK yang tahunya hanya untuk disiplinnya aja gitu, tapi tanpa tahu ada bagian konselingnya yang ternyata bisa membimbing gitu ya, yang bisa menyelesaikan solusi dan sebagainya gitu. Ya baik, mungkin di sini sedikit dijelaskan mengenai apa itu konseling. Konseling itu adalah upaya pemberian bantuan yang diberikan oleh konselor, yaitu saya, kepada konselingnya Mas Arda gitu ya, untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mas Arda nantinya. Di sini ada asas kerahasiaan, jadi Mas Arda tidak perlu takut bila nanti rahasianya terbongkar gitu ya, permasalahannya terbongkar. Di sini ada asas sukarela juga. Saya harap Mas Arda bisa sukarela untuk menceritakan permasalahannya, dan terakhir ada keterbukaan. Saya harap Mas Arda juga bisa terbuka dalam permasalahan ini, jadi nanti akan menemukan solusinya bersama gitu ya. Apa dimengerti? Baik Mbak, dimengerti. Siap. Untuk konseling hari ini apakah bisa waktu 20-30 menit? Bisa, boleh. Boleh. Nggak ada kegiatan lain kan setelah ini? Tidak ada, kebetulan tidak ada. Jadi bisa. Bisa, oke. Jadi perjanjiannya 20-30 menit ke depan ya kita. Baik, untuk masuk ke selanjutnya, apa yang membawa Mas Arda datang ke sini untuk menemui saya konseling pada hari ini?
jadi sebenarnya tuh saya punya suatu problem di semester ini lah, khususnya mungkin jadi masalah besar yang saya alami di tahun 2022 ini. Dan masalahnya di akhir tahun ini kayak pengen menceritakan aja ke seseorang yang mungkin bisa menjadi pemecah solusi gitu buat keadaan yang saat ini saya sedang alami gitu. Karena masalahnya udah berlalu, mungkin belum berlalu tapi udah mulai sejak sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu, tetapi akar permasalahan dan segala macam yang ada di lingkungan masalah itu masih ada gitu, masih saya rasakan hingga sekarang. Jadi sebenarnya saya ingin mengikuti konseling ini supaya tahu juga bagaimana saya bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian bagaimana saya juga bisa menjaga mental saya supaya tidak drop, dan bagaimana juga saya bisa seenggaknya punya tempat cerita, tempat ngobrol buat setidaknya orang tahu tentang masalah saya, sehingga saya juga nggak sendiri menghadapinya. Bisa berbagi cerita gitu ya kepada orang biar lega juga gitu ya. Baik, di sini berarti Mas Adam memiliki permasalahan yang cukup besar di tahun ini gitu ya. Akar permasalahannya dari 2 atau 3 bulan yang lalu gitu, tapi sekarang juga masih berlanjut gitu ya. Di sini misalkan saya beri skala gitu ya, dari 0 sampai 10, di mana angka 0 itu adalah masalah ini sangat membebani diri Mas Arda gitu, terlalu banyak yang dipikirkan gitu, jadi membebani diri Mas Arda. Dan angka 10 itu tidak ada lagi masalah yang membebani diri Mas Arda. Kira-kira itu ada di angka berapa untuk saat ini? Mungkin kalau untuk saat ini mungkin di angka 2 kali ya. Sebenarnya mungkin bisa aja angka 0, karena ini menurut saya suatu masalah yang baru pertama kali saya alami, dan segini besar efeknya kepada saya, kepada mental saya, kemudian ke pikiran saya juga, dan akhirnya mengganggu aktivitas juga. Tapi mungkin kalau untuk saat ini, karena saya udah beberapa bulan juga mencoba melewati ini, mungkin saya kadang bisa memikirkan masalah ini. Jadi mungkin di angka 2 sih. Berarti yang cukup besar gitu. Cukup besar. Dan tadi angka 2 itu karena emang sampai ke mental Mas Arda juga kena gitu ya, sekelilingnya juga jadi kena gitu. Lalu harapannya untuk konseling ini, misalkan aplikasi skala lagi, tadi kan Mas Arda milih angka 2. Harapannya dari konseling ini apakah akan tetap ke bawah atau akan naik skalanya? Harapannya bisa naik dong, karena nggak pengen juga masalah ini terlalu larut membebani, dan cepat-cepat supaya bisa diselesaikan, ditemukan solusinya. Jadi mungkin angkanya tadi ya kayak bisa 10, bisa udah nggak membebani, ataupun setidak-tidaknya ada di angka 8 ataupun 7 mungkin ya, angka yang bagus sih, dan nggak terlalu membebankan. Tapi saya nggak tahu juga sih, soalnya saya juga bukan yang bagian dari konseling ini. Mungkin di angka 7 atau 8, pastinya di angka berapa kira-kira? Pengennya ya? Iya. Kalau pengennya sih mungkin bisa di angka 8 sih ya, mungkin 8 sih ya. Ya, agar kedepannya juga Mas Arda bisa lebih fokus lagi, apalagi semester 7 gitu ya. Iya, betul. Takutnya kedepannya masih terpikirkan malah nanti mantep di semester selanjutnya gitu kan ya. Iya. Baik, lalu kira-kira dalam situasi apa gitu bisa ada di angka 8? Soalnya seperti apa yang ada di angka 8? Mungkin bisa di angka 8 ketika masalah ini sudah sepenuhnya bisa diselesaikan oleh saya sendiri dan juga oleh teman-teman yang lain, karena kebetulan ini kan problemnya bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga ada beberapa orang gitu yang mengalami ini. Dan ini saya cerita mengenai efek yang saya alami, dan mungkin ada di angka 8 itu tadi ketika memang masalahnya tersebut sudah bisa diselesaikan, dalam artian saya sudah mampu untuk
apa ya, membayar ataupun menyelesaikan masalah tersebut dengan apa ya, dengan kemampuan saya sendiri gitu. Jadi mungkin ketika masalah tersebut sudah bisa terselesaikan dan tidak ada lagi apa namanya hambatan yang mempengaruhi pikiran saya soal aktivitas dan sebagainya, itu mungkin bisa mungkin diajarin apa gitu. Baik, berarti di sini tujuannya Mas berharap bisa menemukan solusi gitu ya atas permasalahan Mas ini. Apalagi ini masalahnya bukan di diri Mas doang, ternyata juga melibatkan banyak orang gitu ya. Tapi impact-nya ke Mas juga gitu, merasa ini masalah yang cukup besar buat Mas Arda gitu ya. Dari masalah Mas Arda ini kan sudah berjalan 2 atau 3 bulan yang lalu ya, berarti kan Mas Arda sudah pernah melewati masa itu gitu ya. Betul. Lalu hal apa yang bisa akhirnya membuat Mas itu bisa bangkit gitu loh? Berarti kan Mas sudah bisa melewatinya, cuman emang belum sampai ke tahap yang 8 tadi. Itu bagaimana cara Mas Arda untuk bisa survive lagi untuk itu? Mungkin kalau bisa dibilang survive sih 2 bulan kemarin sebenarnya saya merasa bisa survive karena apa namanya, di bagian masalah-masalah yang kemarin itu kemudian sebenarnya ditemukan solusi pada awalnya, tetapi solusi itu hanya solusi untuk sementara gitu, jangka pendek, dan jangka panjangnya itu masih banyak gitu. Dan akhirnya di jangka panjang itu kemarin di 2 bulan itu saya bisa survive, bisa melewati karena dari apa ya, dari teman-teman panitia juga masih, teman-teman saya yang lain yang mengalami masalah ini juga masih saling koordinasi gitu, masih menjaga silaturahmi lah, ibaratnya menjaga obrolan lah untuk tetap bisa mengatasi bareng-bareng. Dan kemudian itu juga yang akhirnya bisa membuat saya tenang dan mungkin bisa di tahap ini, karena itu dari teman-teman juga masih saling support, masih saling membantu dan sebagainya. Kemudian juga dan untuk masalah yang itu, masalah jangka panjang yang itu yang coba kita lalui nanti sampai tahun depan itu masih ada solusinya lah, masih ada yang bisa diselesaikan gitu. Meskipun di samping itu ada apa namanya, masalah lain gitu yang juga menjadi satu bagian di masalah ini, tetapi itu karena ada teman-teman juga jadi masih bisa gitu. Dan kebetulan karena kita kemarin masih mampu gitu ya, akhirnya bisa survive lah. Tapi di bulan ini ternyata cukup mandek, dan untuk penyelesaian masalah jangka panjang yang rencana kita udah kita pikirin di awal juga ternyata mandek gitu, dan kita tiba-tiba kehabisan stok buat menyelesaikan permasalahan jangka panjang yang ini. Karena kebetulan ini menyangkut banyak orang juga, tetapi yang dilibatkan artinya dalam skema ini yang menjadi tanggung jawabnya hanya ada 3 orang, dan dari 3 orang ini termasuk saya itu nggak di backup sama berpuluh-puluh orang yang lain gitu, sehingga akhirnya semua bebannya ada di 3 orang ini termasuk saya. Dan karena saya yang paling besar nominalnya itu, sehingga saya yang mungkin paling kelimpungan gitu, karena ditambah di bulan ini ada apa namanya, ada sesuatu lain yang harus diselesaikan juga selain masalah ini, sehingga saya menggunakan uang untuk membayar kontrakan di tahun ini, bulan ini, itu untuk menutupi bagian dari pinjol itu. Jadi sebenarnya yang saya omongin tadi, permasalahan itu terkait pinjol itu sebenarnya, karena sebenarnya pinjol ini ada solusi yang tidak ingin sebenarnya diambil, tetapi bagaimanapun terpaksa. Dan pada saat itu mungkin pinjol jadi pilihan tepat gitu ya. Saat itu kan. Tapi ternyata kedepannya malah jadi masalah baru lagi gitu ya. Betul, jadi menutup masalah dengan ternyata
malah membuka masalah baru, bukan lubang gitu ya. Gali lubang tutup lubang. Dan itu yang menjadi apa ya, yang membackup itu semua itu tadi ya Mas sama temen yang lainnya gitu. Iya, sebenarnya di awal itu ya itu tadi Mbak, karena kita bisa bareng-bareng gitu, ternyata kita masih punya sisa, jadi kita masih bisa bayar 2 bulan yang kemarin. Tapi ternyata di bulan ini stok itu nggak ada, dan akhirnya karena 3 orang ini yang punya akunnya gitu, jadi 3 orang inilah yang dikejar gitu, salah satunya saya. Dan mau nggak mau kemarin saya harus pakai uang kontrakan untuk menutup itu gitu. Iya. Jadi sebenarnya untuk survive ini Mas Arda tuh ada teman yang support gitu ya. Iya. Dan juga ada solusi tadi sebenarnya pinjol, tapi ternyata kedepannya malah hal itu membuat masalah baru di permasalahan ini gitu ya. Jadi tidak terselesaikan, malah menjadi panjang gitu ya. Lalu tadi kan masalah baru itu timbul gitu ya. Lalu apa yang akan Mas lakukan ke depannya agar ini masalah yang sebelumnya kan belum diselesaikan, tapi ada masalah baru, kira-kira apa yang akan Mas lakukan gitu? Mungkin kalau di saat ini sih karena saya juga udah tahu ternyata wah ini udah sulit kalau harus mengandalkan teman-teman yang lain, jadi mungkin saya akan mencoba merelakan apa ya, ya udah nggak apa-apa, yang bagian ini biar saya yang selesaikan. Nah, saya mencoba menyelesaikan itu mungkin dengan cara pertama saya mau ngomong dulu sih sama orang tua, karena sebenarnya orang tua juga belum tahu terkait masalah ini. Jadi mungkin saya akan cerita dulu apa adanya, dan mau tidak mau mungkin saya harus memberi informasi terkait itu loh, terkait semua permasalahan ini, dan minta bantuan lah ke orang tua. Tetapi sebenarnya saya juga masih ragu karena kebetulan orang tua juga kan bukan orang yang punya gitu ya, jadi hidupnya cukup aja gitu. Jadi saya juga takut malah menambah beban finansial gitu, moral. Jadi saya mungkin lagi cari celah gitu ya untuk bagaimana saya bisa memberi informasinya, ngomongnya gitu, bisa ngomongnya dan minta bantuan itu gimana, mungkin lagi saya pikirkan gitu sih. Berarti ini akan menjadi tanggung jawab bagi Mas sendiri gitu ya, karena kalau mengandalkan teman juga kayak udah cukup lama gitu ya. Berarti selama masalah itu terjadi pasti benar-benar tidak menceritakan orang tua. Ya, saya sama sekali tidak cerita. Lalu uang kontrakannya itu bagaimana, kan pasti? Ya itu belum tahu, dan tapi kan kalau orang uang kontrakan ini tuh masih sampai tanggal 30 Desember nanti ya. Jadi masih ada waktu lah buat saya coba ceritain. Dan sebenarnya saya masih ada uang pegangan satu lagi sih sebenarnya, yang harapan terakhir lah buat kayaknya mungkin itu yang buat bayar kontrakan. Itu uang yang saya dapat dari hasil magang kemarin saya ini sebenarnya. Itu saya sengaja simpan, dan mungkin itu akan saya pakai untuk bayar uang kontrakan. Tetapi kan untuk di bulan depan kan di tanggal 5 dan 10 nya itu kan akan ada tagihan pinjaman lagi. Mungkin untuk yang tagihan itu saya minta bantuan orang tua. Jadi artinya karena uang kontrakan udah diserahkan ke saya, dan itu akan saya bayarkan dengan uang saya pribadi. Untuk yang selanjutnya mungkin saya akan coba minta bantuan, dan mungkin angka awalnya sih seperti itu, tapi saya juga nggak pengen terus-terusan minta gitu maksudnya. Karena ini kan masalah emas gitu ya. Iya, kalau bisa ada solusinya terkait minjem gitu ya, ibaratnya untuk orang tua saya nanti akan saya kembalikan. Mungkin jika ada langkah seperti itu akan lebih bagus gitu. Tapi mungkin juga akan saya ada rencana lain, itu mungkin di tahun depan saya ingin cari paten. Tapi saya ngincarnya bukan paten sih Mbak, lebih ke ada program gitu, mungkin program yang bisa dibayar gitu, program yang dibayar, program kampus yang dibayar. Setahu saya kan untuk di semester akhir kan ada tuh Mbak itu, karena kebetulan saya juga Tenko, jadi mungkin kalaupun tahun depan ada, saya pasti akan coba itu, karena
untuk uang bulanannya saya kira bisa untuk menutupi. Tapi di sini hanya Mas Ade tuh pengen bilang dulu tentang orang tua gitu ya. Itu juga di semester akhir Mas Ade juga mau ikut program yang bisa menghasilkan uang gitu ya, sebenarnya gitu ya. Jadi bisa saling menutupi lah ya. Nah, memangnya kalau boleh saya tahu angkanya cukup besar untuk backup siapa nih? Kalau untuk di total semua gitu ya, semua uang yang masih minus lah, itu sangat besar sih Mbak. Cuman kan yang saat ini saya tanggung kan bagian dari yang pinjaman online itu. Nah itu nominalnya sekitar 10 jutaan, kira-kira sekitar 10 jutaan gitu. Jadi kalau buat saya yang biasa-biasa aja, itu bukan dari orang punya dan juga bukan orang yang punya tabungan banyak gitu, jadi cukup berat banget dan cukup membebani. Dan ditambah saya juga gak mikirin soal saya aja, tapi juga mikirin yang lain juga kan, nominalnya besar banget gitu. Jadi bisa dibilang memang besar banget ya. Bukan. Menurut saya juga itu cukup besar, apalagi buat porsi mahasiswa gitu ya. Mungkin itu jadi lebih gede biaya itu daripada UKT nggak sih? Betul Mbak, itu bahkan lebih gede dari biaya saya, dua kali lipatnya lah. 2 kali lipatnya. Tapi itu untuk nominal 10 juta itu hanya tanggung jawab Mas Arda atau udah dibagi 3, atau mereka juga punya tanggungan masing-masing? Mereka juga punya tanggungan masing-masing. Jadi sebenarnya kalau di total itu ada sekitar 25 jutaan dari 3 orang gitu ya. Dari 3 orang itu ada 25 jutaan. 25 jutaan. Untuk yang 10 juta yang tanggungan Mas Arda itu untuk melunasinya kira-kira tenggang waktunya enggak? Ada. Kalau itu kan tenggang waktunya per bulan ya. Setiap awal bulan sekitar tanggal 5 dan tanggal 10. Itu nanti sampai nanti Juni. Bahkan di salah satu teman saya juga ada yang sampai Oktober malah. Memang kalau bisa segera diselesaikan Mas Arda, karena itu kan udah menyangkut pinjol gitu ya, takutnya nanti bunganya semakin besar atau nanti malah berdampak kepada Mas Arda juga gitu ya. Makanya saya tuh paling takut soal yang kayak gitu, tapi mau nggak mau saya kemarin. Dan ini juga bukan keinginan saya buat minjem gitu. Jadi kalaupun saya pengen hedon katakanlah gitu, pengen beli iPhone atau apa gitu, misalkan saya pinjam, itu kan untuk kebutuhan saya, tapi ini bukan untuk saya. Jadi kayak mengorbankan gitu ya jatuhnya, padahal tidak digunakan oleh Mas Arda sendiri. Betul. Gitu ya. Lalu misalkan ada keajaiban Mas Arda tertidur di malam hari lalu masalah itu terselesaikan gitu. Lalu paginya Mas Arda bangun dan masalah itu selesai. Apa yang Mas Arda lakukan? Saya udah pernah merasakan itu sih Mbak. Mungkin saya pernah merasakan. Saya merasa bangun, tapi itu udah selesai gitu, kayak udah selesai. Tapi ternyata saya malah bangun lagi, jadi kayak itu mimpi di dalam mimpi. Dan kalaupun memang itu terjadi, ada keajaiban itu, menurut saya nggak masuk akal sih, karena nggak mungkin tiba-tiba selesai, kecuali memang mungkin keajaibannya berupa ternyata kita dapat uang segar dari salah satu lembaga atau ada yang membantu. Itu mungkin masih make sense. Kalau tiba-tiba selesai sih menurut saya nggak rasional lah buat saya sendiri, karena saya udah sering banget mikirin terkait logika gimana ya bisa dapat uang segini banyaknya dan macam-macam. Ini kan memang tidak logis gitu ya, kalau dipikirkan secara logis tidak logis. Cuman bagaimana perasaan Mas Arda ketika itu terjadi gitu? Kalau memang itu terjadi, yang akan saya rasakan pasti saya akan selega-leganya, dan itu artinya saya bisa melanjutkan hidup dengan tenang, dengan mimpi-mimpi mungkin yang udah sempat tersendat gitu, dengan aktivitas yang sempat tersendat pastinya akan buat hati saya lega dan
Mungkin juga Mas Ada dari itu bisa lebih hati-hati lagi gitu ya Betul. untuk kedepannya. Misalkan emang harus terjun di ikut kayak gitu lagi, mungkin lebih prepare lagi gitu agar kedepannya nggak terjadi seperti itu lagi gitu ya. Baik Mas Arda, lalu adakah saat dimana diri Mas Arda itu merasa terkurangi atas permasalahan yang dihadapi? Saat seperti apa? Mungkin berkumpul dengan teman atau seperti apa? Mungkin saat-saat itu adalah saat-saat yang sekarang saya coba rasakan. Saya coba aktivitas yang lagi mungkin saya jalani, mungkin dengan ngobrol gitu bareng teman-teman main. Makanya saya sering banget keluar sekarang dari kontrakan buat ke kontrakan teman saya yang satu jurusan, karena pertama sih karena ada program yang sama, terus kemudian ternyata kan juga banyak ketemu lagi sama teman-teman yang dulu semester 1 semester 2 gitu, jadi kayak balik akrab lagi tuh, kayak seru aja gitu. Dan aktivitas gak cuma ngobrol, kadang main game, terus nonton Piala Dunia dan main segala macam, makan, itu jadi beban saya berkurang lah soal masalah ini. Jadi mungkin itu sih kegiatan bareng teman-teman sih. Bahkan kadang saya merasa kalau misalkan saya nggak main sama teman-teman saya itu, mungkin saya udah ngurung diri di kamar, terus jadi orang yang diam gitu. Tapi karena ada teman, saya masih bisa ngobrol, masih bisa bercanda-canda lah. Bahkan kadang saya juga yang lebih sering ngelempar candaan gitu. Jadi saya jadi merasa asing dengan permasalahan ini ketika saya bareng sama teman-teman saya. Berarti yang di sini Mas Ada merasa terkurangi bebannya ketika berkumpul dengan teman, terus juga bermain game, nonton bola gitu ya. Dan memang jadinya banyak aktivitas yang dilakukan di luar karena untuk melupakan permasalahan itu gitu ya. Iya, benar. Dan mungkin memang lebih cocoknya teman sih, karena mungkin misalkan pasangan ataupun keluarga gitu ya. Kalau pasangan mungkin kita akan ada ketemu sesuatu yang lain ya, meskipun saya nggak punya pasangan ya Mbak, tapi kita mungkin akan ketemu permasalahan lain sama pasangan itu. Tapi kalau sama teman itu nggak ada itu, ya udah kita cuma teman, kita saling tahu aja, kalau sama teman-teman, apalagi teman saya ini juga termasuk circle yang mungkin bagus lah ya, positif lah, karena sama teman kan tidak menjustifikasi apa yang sedang kita alami gitu, dan mereka memahami itu dan mereka mencoba menghibur dengan kegiatan lain gitu, supaya kita bisa melupakan masalah ini. Dan mungkin kalau keluarga juga aku juga malah membebankan gitu ya, membebankan keluarga, dan itu yang paling gak saya pengen sebenarnya, membebankan orang tua dan keluarga. Tapi ya tadi balik lagi tadi yang ke solusi, mungkin saya akan tetap coba ngomong sih, karena ini masalah udah cukup panjang juga dan saya udah seharusnya ceritain. Dan tadi karena di sini Mas Ada sudah bagus ya, sudah bisa menemukan solusinya gitu ya, dan solusinya pun positif gitu ya, bisa bermain dengan teman dan juga membicarakannya kepada orang tua gitu ya, karena Mas Ada juga cukup berlarut-larut gitu. Di sini bisa Mas Ada isi untuk nomor komitmennya. Tadi kan Mas Ada sudah menyebutkan apa saja, mungkin bisa dituliskan dan tanda tangan gitu ya, agar ini sebagai pengingat gitu. Misalkan Mas Ada merasa hal ini menjadi beban lagi, Mas Ada bisa mengingat, oh ada solusinya ini kayak gitu. Mungkin ini bisa. saya tulis nama sama tata. Iya, sama tadi komitmennya aja. Mungkin 3 ini sih ya Mbak. Iya. Tanda tangan nih. Iya. Terima kasih Mas Ada. Mungkin ini jadi lembar komitmen yang bisa mengingat Mas Ada gitu ya, kalau misalkan terjadi permasalahan lagi, Mas Ada langsung apa itu Mas Ada tahu. Di sini juga Mas Ada aktif gitu ya, bisa menemukan solusinya sendiri. Jadi di sini hanya Mas Ada butuh teman cerita gitu ya, untuk menceritakan permasalahan yang selama ini Mas Ada pendam cukup lama gitu ya.
Lalu bagaimana perasaan Mas Arda setelah mengikuti konseling hari ini? Perasaan ya mungkin lebih ke seneng aja ya. Pertama seneng sih karena bisa berbagi lah tentang masalah ini ke orang lain, apalagi orang lainnya adalah apa yang tadi disebutnya konselor ya, yang mungkin juga paham bagian ini. Jadi tadi saya merasa ngobrolnya tuh enak aja gitu, saya gak merasa dihakimi, jadi ngalir aja dan saya juga bisa ngampilkan. Jadi saya senang banget bisa menceritakan masalah ini dan mungkin juga bisa jadi langkah awalnya juga buat menemukan solusi lainnya juga. Dan mungkin setelah bagian konseling ini saya juga mungkin nanti kedepannya bisa menemukan sendiri solusinya pertama, kemudian juga bisa bisa mampu mengendalikan diri saya untuk mengembalikan energi positif dan bisa tetap melanjutkan aktivitas, melanjutkan hidup meskipun memang masalah ini belum selesai, tetapi bukan ditinggalkan tapi dicoba dicari solusinya dulu. Saya harapannya sih begitu sih dengan saya mengikuti konseling ini. Dan mungkin seperti pada awalnya mungkin keinginan saya buat konseling ini kan untuk berbagi, dan ini pengalaman pertama saya dan ini mungkin pengalaman yang bagus buat mental dan pikiran saya gitu. Jadi terima kasih Mbak sudah mau diceritakan tentang apa yang saya alami juga. Ya, saya juga senang di sini Mas Arda juga aktif dalam menceritakan, terbuka gitu ya. Di sini juga Mas Arda awalnya solusinya lumayan negatif gitu ya dari pinjol itu, lalu di sini Mas Arda berkembang untuk menemukan solusinya dari ngomong orang tua hingga bermain dengan teman agar sedikit melupakan permasalahan itu gitu ya. Saya senang karena Mas Arda melakukan solusinya dengan positif gitu ya. Lalu kan di awal tadi ada skala Mas Arda di angka 8 gitu ya tujuannya. Lalu setelah mengikuti konseling ini apakah akan berubah? Apakah turun ataukah naik? Apa tetap di angka 8? Keinginan dan harapannya nanti setelah konseling ini. Kan tadi di awal padahal kan 2. Iya 2, terus kan Mas Arda pengennya ini jadi 8. Nah setelah konseling selesai Mas Arda apakah akan berubah lebih dari angka 8 atau di bawahnya malah? Mungkin saya tetap kalau direncana mungkin harapan nanti saya mungkin akan tetap di 8 sih. Mungkin akan tetap di 8. Karena ini juga mungkin udah sesuai sama yang ingin diceritakan oleh Mas Arda gitu ya. Jadi iya. Pas untuk di angka 8 gitu. Iya, mungkin di angka 8 aja cukup sih. Setelah perbincangan kita yang cukup panjang ini, berarti saya dapat simpulkan bahwa permasalahan ini udah berjalan panjang gitu ya, dan cukup besar juga dampaknya kepada Mas Arda, dan bahkan Mas Arda untuk skalanya pun cukup membebani diri Mas Arda gitu ya. Dan di akhir Mas Arda tahu sendiri solusinya dengan cara membicarakannya pada orang tua, bermain dengan teman gitu agar sedikit melupakan gitu ya. Dan mungkin baik Mas Arda, karena waktunya juga sudah 30 menit gitu ya, mungkin sesi konseling ini sudah kita cukupkan. Apakah ada yang mau tambahkan lagi? Mbak, kalau dari saya mungkin next time kalau ada kesempatan lagi saya mungkin bakal konseling lagi. Ya, baik, kalau konseling hari ini sudah cukupkan, maka kita tutup. Mungkin kalau nanti kedepannya Mas Arda masih ingin menceritakan gitu ya, bisa WhatsApp saya aja langsung. Siap, Mbak. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Mbak. Pamit ya, Mbak. Iya, hati-hati ya Mas Arda.